Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya. Hari baru ini adalah kesempatan baru dari Tuhan ya. Kita diberikan satu hari lagi ya untuk bisa mengucapkan syukur, untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk selalu menyenangkan Tuhan. Amin ya. Karena kita tahu selain melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan tuh sia-sia. Ya, jangan biarkan keberadaan kita di dunia ini menjadi sia-sia kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Amin ya, jangan belok kiri, jangan belok kanan ya. Mari kita saling dukung, saling support, saling bantu untuk bisa melakukan kehendak Tuhan saja. Ya, kita sama-sama ke surga. Amin ya. Jangan menjadi korban fitnah atau adu domba, dan jangan menjadi pelaku fitnah atau adu domba, apalagi itu ya. Ya, tapi lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Kita lurus berjalan di jalan Tuhan. Amin ya, jangan pernah bosan ya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan pernah menyerah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena itu yang dirindukan orang-orang di belahan dunia lain. Tapi mungkin karena mereka belum mengerti mengenai firman Tuhan, mengenai kasih karunia Tuhan, ya mungkin mereka belum terjangkau ya. Jadi apabila kalian semua saat ini mengenal Tuhan Yesus, itu adalah karunia bagi Anda ya, karena surga itu menjadi hak Anda. Tinggal saat Anda hidup di dunia itu, Anda mau berjuang atau tidak ya, untuk selalu berkenan di hadapan Tuhan ya, untuk bisa selalu melakukan kehendak Tuhan, karena godaan itu selalu ada. Karena apa? Karena Lucifer itu diberikan juga, diizinkan ya untuk ada di dunia sampai nanti Tuhan Yesus datang ke dunia kedua kali ya. Jadi mari kita sama-sama melakukan kehendak Tuhan saja ya. Jangan biarkan kita menjadi korban fitnah atau adu domba. Makanya jalin komunikasi dengan siapapun ya, untuk meluruskan segala yang harus diluruskan ya. Karena tidak ada gunanya juga berseteru atau bersaing dengan orang lain sia-sia ya, karena surga itu adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan ya. Jangan sampai segala sesuatu di dunia ini ya, yang Tuhan berikan porsi masing-masing di setiap pribadi manusia, itu akan menjadi persaingan yang tidak sehat, karena antar manusia itu belum mengenal firman Tuhan ya. Dimanapun kita, apapun profesi kita, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan menjadi terang dan garam ya, dengan versi masing-masing sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan di setiap diri manusia itu. Jadi jangan khawatir mengenai apapun ya. Yuk mari kita sama-sama sekali lagi mengingatkan diri kita dan orang-orang yang mau mendengarkan kita ya. Mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Sekali lagi, jangan menjadi korban fitnah atau adu domba. Luruskan ya, luruskan apa yang perlu diluruskan. Jalin komunikasi. Tuhan saja, Tuhan loh pemilik dunia ini loh. Kalau mau melakukan sesuatu ya, menyatakan maksudnya tuh berbicara dengan manusia langsung, itu Tuhan berbicara langsung dengan manusia ya. Apalagi manusia, kalau nggak melakukan itu, yang ditiru siapa ya. Dan sekali lagi, jangan pernah menjadi orang yang adu domba atau fitnah, apalagi itu ya. Sia-sia keberadaan kalian di dunia kalau menjadi tukang fitnah atau tukang adu domba ya. Sia-sia keberadaan kita di dunia. Jangan menjadi bagian dari hal-hal tersebut ya. Amin ya. Kiranya kita menjadi orang-orang yang takut Tuhan saja, melakukan kehendak Tuhan saja ya, agar keberadaan kita tidak sia-sia di dunia, agar kita sama-sama bisa ke surga ya, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Jangan hanya memandang orang lain yang bisa dipakai Tuhan, tapi jadilah orang-orang yang bisa dipakai Tuhan ya. Karena Roh Kudus itu hak setiap manusia ya. Itu hak Anda. Tumpang tangan di orang sakit sembuh ya, mengusir setan, melakukan mujizat, apapun itu hak-hak setiap manusia ya. Tinggal manusia tersebut mau tidak melakukan kehendak Tuhan, mengaktifkan Roh Kudus yang ada dalam diri masing-masing. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan, diambil di kitab Hakim-Hakim ya, pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 33 judul perikopnya. Maaf, 35 ya judul perikopnya. Perbuatan Gedeon selanjutnya dan akhir hidupnya.
Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gedeon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Median. Jawab Gedeon kepada mereka, aku tidak akan Aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Selanjutnya kata Gedeon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah. Kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya. Ketika musuh beranting-anting emas, sebab mereka orang Israel, jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati. Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 shikal emas, belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Median, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gedeon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gedeon dan seisi rumahnya. Demikianlah orang Median tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gedeon. Lalu Yerubbaal bin Yoas pergilah dan diam di rumahnya sendiri. Gedeon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya, sebab ia beristri banyak. Juga gudiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Gedeon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih, lalu dikuburkan dalam kubur Yoas ayahnya di Ofra, kota Abiezer. Setelah Gedeon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal. Gedeon seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Amin ya, puji Tuhan, amin. Jadi di sini diceritakan bagaimana perbuatan Gedeon selanjutnya ya, setelah mengalahkan raja-raja Median itu ya. Dan kemudian akhir hidupnya ya, diceritakan bahwa setelah Gedeon melakukan perang itu, jadi zaman Gedeon itu hidup damai selama 40 tahun ya. Seperti kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya ya, Efod, Samgar, juga Deborah ya. Jadi setelah mereka memerintah ya, ada masa aman. Tetapi ya, saat ditinggalkan orang-orang yang dipakai Tuhan ini ya, tidak diingatkan lagi. Dikatakan di sini orang Israel juga menyembah Baal lagi ya. Sehingga ya sekali lagi mereka akan diserahkan ya ke bangsa lain. Kita kan ini ya, renungkan ayat demi ayat. Dikatakan di ayat 32, kemudian berkatalah orang Israel kepada Gedeon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dan dari tangan orang Median ya. Ya, jadi inilah permintaan orang Israel kepada Gedeon, agar Gedeon dan keluarganya ya, baik engkau, baik anakmu atau cucumu ya, mereka mau Gedeon memerintah orang Israel, karena Gedeonlah yang telah melepaskan mereka dari jerat ya orang-orang Median. Jawab Gedeon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu ya. Jadi di sini Gedeon mengatakan ya, anakku tidak memerintah kamu, tapi Tuhanlah yang memerintah ya. Selanjutnya kata Gedeon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dan dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting mas, sebab mereka orang Israel ya. Jadi itu yang dikatakan ya, jadi musuh itu mereka itu beranting-anting ya, dan jadi yang diminta itu anting-anting dari jarahannya yang diminta. Ini jawab mereka,
kami mau memberikannya dengan suka hati ya. Jadi saat Gideon meminta anting-anting mereka dari jarahan mereka, orang Israel mengatakan mereka akan memberikan dengan suka hati. Dan setelah dihambarkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Ya, jadi itu yang dilakukan ya. Kemudian kain dihamparkan dan orang-orang mulai melemparkan ya anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas ya. Belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Median. Dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka ya. Jadi masih banyak lagi ya selain yang dihamparkan tadi ya. Di ayat 27 dikatakan kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu ya, dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod ini. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seluruh rumahnya. Jadi Gideon membuat efod ya, dan kemudian orang-orang itu menyembah efod itu, dan ini cikal bakal ya. Inilah yang menjadi jerat ya bagi Gideon dan seisi rumahnya, dikatakan seperti itu. Kan kita perlu ingat lagi ya bahwa Tuhan itu Tuhan yang pencemburu. Ya, Yosua sudah mengingatkan, aku dan keluargaku memutuskan untuk mengikuti Tuhan. Kalian mau gimana terserah kalian. Orang Israel dikasih kehendak bebas sama Yosua. Karena kalian tahu Tuhan itu seperti apa. Saat dia baik, dia baik. Tetapi kalau dia kecewa saat atau orang Israel menyembah berhala ya, Allah cemburu, Allah akan membunuh orang Israel. Ya. Itu sudah diingatkan Yosua. Ya, Allah itu Allah pencemburu. Ya tentu saja tidak asal membunuh. Orang yang melakukan dosa itu yang akan dibunuh oleh Tuhan. Itu sudah diingatkan oleh Yosua, ya. Dikatakan di ayat 28 ya, kita lanjutkan. Demikianlah orang Median tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat memegahkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon ya. Jadi di sini katakan pada zaman Gideon orang-orang Israel ya aman ya. Jadi setelah perang itu aman selama 40 tahun. Dikatakan di ayat 29, lalu Yerubbaal bin Yoas pergilah dan diam di rumahnya sendiri. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki ya. Jadi di sini Yerubbaal itu nama yang diberikan kepada Gideon ya. Pergi di rumahnya sendiri. Gideon di sini dikatakan punya 70 anak laki-laki. Semuanya anak kandungnya sebab ia beristri banyak ya. Di ayat 31 dikatakan juga gundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Dia punya gundik di Sikem. Lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu ya, Abimelek ya. Nanti kita pasti akan membaca setelah ini ya. Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih ya, jadi sudah sepuh, sudah tua, sudah lanjut umur. Gideon meninggal ya, lalu dikuburkan dalam kubur Yoas ayahnya di Ofra kota Abiezer. Jadi orang pilihan Tuhan ini yang ada urapan Tuhan ini meninggal di saat sudah sepuh ya, dikuburkan dalam kubur Yoas ayahnya di Ofra ya, kota orang Abiezer. Dikatakan di ayat 33 setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Jadi setelah Gideon mati dikatakan atau ditulis di sini, orang-orang jadi lupa lagi ya kepada Tuhan, menyembah kepada Allah lain. Orang Israel tidak ingat lagi kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Ya, dikatakan di sini mereka lupa lagi seperti ya kisah-kisah sebelumnya. Sebenarnya ini juga terjadi di manusia lain ya. Saat diingatkan kemudian kembali lagi ya. Cuma masalahnya disorot ya karena Israel itu bangsa pilihan Tuhan ya. Jadi segala kegiatan ini mereka ditulis di sini ya. Manusia di zaman kita ya diingatkan besok melakukan lagi. Jadi masa amannya tuh ke Israel kan lama ya. Tapi kalau di zaman sekarang ya, ada orang-orang pilihan Tuhan masih ngeyel juga ya. Ya, tapi kita banyak berdoa ya, minta Tuhan untuk memberikan Roh Kudusnya. Kita puji syukur ya karena kita ada di zamannya setelah Tuhan Yesus lahir ya. Jadi ada perantaranya antara Allah dengan Tuhan Yesus. Ya, asalkan berdoa ya.
Tuhan mendengar, dan ada Tuhan Yesus penyelamat kita, pengacara kita, ya, yang membela kita. Kita benar-benar mengucapkan puji syukur ya. Oke, kita akan lanjutkan. Ya, 13 dikatakan orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gedeon seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Jadi di sini katakan selain serong atau menyembah berhala Baal lagi, mereka juga tidak menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Yerubbaal bin Yoas atau Gedeon ya, kepada keturunan Gedeon ya, karena Gedeon telah melakukan apa yang baik ya kepada orang Israel, dan mereka lupa, dan perbuatan baik itu tidak dilanjutkan kepada anak cucunya Gedeon ya. Di sini ditulis seperti itu ya, dan ini kisah-kisah di masa lalu, sehingga saat ditulis ini menjadi berkat bagi kita ya, untuk tidak melakukan apa yang buruk ya, yang sudah dilakukan di orang-orang di masa lalu ya. Ini sebenarnya ya, mereka ada jeda waktu yang lama ya saat mereka hidup aman ya. Di zaman kita ya, ada orang-orang pilihan Tuhan tidak didengar ya. Detik hari itu juga mereka melakukan perlawanan, ada ya. Tapi di zaman ini kenapa disorot ya, karena mereka orang-orang pilihan Allah ya, yang dimana hidupnya itu benar-benar ditulis oleh para nabi ya, untuk menjadi contoh ya, untuk menjadi contoh bagi umat-umat selanjutnya. Tapi kalau kita renungkan ya, mereka menjadi orang-orang yang menciptakan banyak negara ya, dengan segala ketertiban dan keamanan mereka ya, dibandingkan dengan sisi lain ya. Coba bayangkan kalau kita menjadi orang-orang Israel di zaman itu, apa yang akan Tuhan lakukan lebih lagi ya, dengan budaya yang berbeda ya. Ya, kita bersyukur ada Tuhan Yesus ya, lahir 2000 tahun yang lalu menjadi pengacara pembela kita ya. Puji syukur. Bayangkan dengan budaya seperti Paulus ya, yang dimana dia sampai mengatakan dia bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya, melakukan kitab Taurat ya, hukum kitab Taurat dengan sempurna. Orang-orangnya seperti itu loh, sampai menghafalkan. Itu dia masih ini ya, ada dikatakan ada serong, tidak semua ada yang serong ya. Coba bayangkan kalau itu Tuhan melihat negara lain ya di zaman sekarang ya, apa yang akan terjadi ya, dengan segala hal yang menyakitkan hati Tuhan ya. Tetapi kita lagi-lagi mengucapkan puji syukur ya, karena Tuhan Yesus telah lahir 2000 tahun yang lalu menjadi pengacara pembela kita. Hingga saat kita melakukan dosa, saat kita ingat Tuhan Yesus adalah Tuhan, hati Tuhan itu langsung tersentuh ya. Asalkan seperti itu, hati Allah itu gampang tersentuh. Kita ingat ya, saat Musa menolak ya, saat Musa menolak untuk pakai Tuhan itu mau membunuh Musa. Tapi saat istri Musa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menyunat anaknya, hatinya Tuhan langsung luluh. Hati Tuhan itu seperti itu, gampang luluh asal melakukan kehendak Tuhan, semudah itu loh. Bayangkan, apa nggak kebangetan sebagai manusia kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan? Tuhan itu sebegitu gampang luluhnya ya. Jadi ya, jadilah orang-orang yang baik yang melakukan kehendak Tuhan ya, sehingga saat saudara kita atau orang-orang sekitar kita melakukan hal yang salah di mata Tuhan, Tuhan bisa melihat kita ya. Jadilah orang-orang seperti itu ya. Sekali lagi, Allah itu seperti itu, mau membunuh Musa, tapi saat istrinya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kehendaknya gimana sih? Menyunat anaknya. Itu hatinya Tuhan langsung luluh ya. Semudah itu Allah luluh. Tapi kalau murka ya murka bener, karena Tuhan tahu kalau orang melakukan dosa ya, tidak atau dibiarkan, itu akan membawa orang lain juga berbuat dosa. Kan Tuhan bisa melihat ke depan ya. Manusia kalau melakukan dosa tuh nggak mau sendiri, mereka ngajak orang lain, dan itu yang tidak dimaui Allah. Sehingga kenapa harus dibunuh orang-orang yang melakukan dosa itu
karena nanti akan ngajak orang lain. Dan jadilah seperti orang-orang yang seperti istrinya Musa. Ya, jadi saat suaminya, keluarganya, orang-orang seperti Esther ya, bisa menyelamatkan orang Israel saat dia mau berpuasa. Ya, seperti istri Musa. Jadi kita kalau tidak bisa merubah sesuatu, rayulah hati Allah ya. Rayulah hati Allah dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, jadi pentingnya kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini, salah satunya membaca Alkitab. Untuk bisa mengerti apa sih yang dimaui Allah. Allah itu kan tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau dia gampang tersentuh oleh istrinya Musa, itu juga akan tetap terjadi sampai selanjutnya. Allah itu tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Jadi jadilah orang-orang yang dikenan Tuhan untuk siapa? Untuk keluarga Anda, untuk orang-orang yang ada sekitar Anda, untuk kota Anda, untuk negara Anda, untuk dunia di mana Anda tinggal. Ya, jadilah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Karena hati Tuhan itu seperti itu. Gampang tersentuh, maka bacalah Alkitab untuk bisa mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Hatinya Tuhan itu seperti apa sih? Maka bacalah Alkitab. Ya. Jangan khawatir gimana kalau tidak masuk pikiran atau hati, itu akan berjalan dengan proses. Begitu Anda mencintai apa yang Tuhan mau ya, dikehendaki Tuhan, setiap tulisan itu akan menjadi cerita yang menarik bagi Anda ya. Akan menjadi sukacita Anda. Itu jangan khawatir. Yang penting Anda lakukan langkah pertama, membaca Alkitab. Itu Anda akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, sekali lagi Tuhan itu tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Maka bacalah Alkitab untuk mengenal hati Tuhan itu seperti apa. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, dan sejahtera-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang sakit, berikan kesembuhan kami yang daripada-Mu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, kiranya kecabut. Berikan kami semuanya Tuhan, pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang mendatangkan hadirat-Mu. Yang berkati kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan, pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja. Di mana Tuhan sebagai pasangan suami istri kami bisa saling mencintai, saling menghormati, saling mendukung, saling support, saling bantu. Sebagai pasangan suami istri, biarlah perkataan-Mu dan nubuatan-Mu tinggal tetap dalam hidup kami. Biarlah perkataan-Mu dan nubuatan-Mu tinggal tetap dalam kehidupan anak cucu kami, bahkan sampai generasi di mana Kau datang yang kedua kali. Dan sebagai keluarga, biarlah kami bisa bekerja sama untuk mempermuliakan-Mu, menyenangkan-Mu, mengembalakan siapapun yang Kau titipkan dalam keluarga kami. Menjadi saluran berkat-Mu sampai ke surganya, sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan, anak cucu yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja. Dan apabila di antara kami ada yang sedang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan penyelesaian masalah daripada-Mu, jawaban-jawaban doa daripada-Mu, terobosan-terobosan masalah daripada-Mu, solusi-solusi masalah daripada-Mu. Dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kiranya kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, dan sejahtera-Mu, kebaikan-Mu melingkupi kami hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.